Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai saja ya, soalnya sudah jam 1:01. Oke. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai linear regression model. Mungkin untuk yang sudah atau yang mungkin S1-nya matematika atau statistika, kelihatannya sudah pasti pernah membahas ya, terutama atau juga yang di ilmu komputer Silkom juga seharusnya sudah pernah membahas. Tapi biasanya dibahasnya itu dari segi statistika ya. Nah, kita akan membahas ini dari segi machine learning. Jadi perbedaannya itu di mana sih sebenarnya? Itu kira-kira. Ya. Jadi pertama kita akan membahas linear regression model, terutama dari segi probabilistik, perspektif probabilistik dari linear regression model itu sendiri. Lalu kita akan membahas dua jenis lain dari linear regression model, yaitu ridge regression dan juga Bayesian regression model. Ini material yang saya pakai ya. Jadi saya ambil dari buku Murphy's Machine Learning and Probabilistic Perspective Book, lalu juga Bishop's ya, Bishop's Pattern Recognition Machine Learning (PRML). Lalu juga saya ambil dari beberapa slide dari IML di Edinburgh University. Baik, mari kita mulai pembahasannya ya. Jadi kenapa sih kita mulai membahas machine learning model itu dari linear regression? Jawabannya karena linear regression itu sebenarnya workhorse-nya ya. Jadi baik itu di statistik maupun di machine learning, terutama yang di supervised ya. Linear regression model juga dianggap sebagai salah satu model yang paling simple, tapi walaupun terlihatnya simple dan limited ya, linear regression itu cukup powerful, terutama kalau misalkan kita gabungkan dengan kernel atau misalkan basis function expansion, jadi bisa menyelesaikan permasalahan linear. Lalu juga linear regression itu adalah basis dari model-model lebih kompleks, lalu juga bisa menjadi fondasi, landasan kita belajar mengenai regression dan classification. Sebentar ya. Oke, sure. Oke, nah jadi beberapa alasannya sudah kita bahas. Nah ini untuk di PML kita akan membahas dua jenis. Yang pertama itu penggunaan linear regression model. Yang pertama untuk regression itu sendiri, itu adalah di mana modelnya digunakan untuk memprediksi sebuah nilai yang continuous, jadi real values. Sedangkan untuk classification, kita membahas mengenai memakai logistic linear regression model. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi perbedaannya sebenarnya hanya sedikit sih. Nah, prediksi yang dilakukan adalah untuk memprediksi nilai-nilai yang discrete. Ya, jadi seperti kelas, jadi kelas 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, hari ini kita membahas linear regression model terlebih dahulu, di mana sebenarnya dibilang linear regression karena ya relationship ya between the x and y is linear. Jadi x-nya di sini adalah fitur, jadi nilai input kita, sedangkan y ini adalah nilai yang ingin kita diprediksi. Biasanya nilai y-nya diketahui. Nah, jadi waktu pas training datanya kita akan mempunyai ya pairs of xi and yi. Ya, jadi x and y. Jadi pasangan ya x dan y ya, di mana nilai i-nya itu 1 sampai n. Jadi n ini adalah jumlah dari data yang kita miliki, dan di mana nilai dari x dan y itu adalah bilangan real. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh, beberapa contoh dari problem regression ya. Jadi misalkan kita yang memprediksi nilai dari torque yang harus digunakan robot tangan untuk mengambil sesuatu objek, itu juga bisa digunakan seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan forecasting dari electricity load berdasarkan history yang ada. Jadi sebenarnya regression itu memang salah satu jenis tugas yang penting di machine learning.
Nah, lalu sebenarnya linear model itu seperti apa sih? Jadi tadi sudah kita singgung sedikit ya. Jadi datanya itu adalah a set of D ya. Jadi set dari dataset itu adalah pairs X and Y ya, di mana nilai ada banyak n-nya ya, dan X dan Y-nya itu adalah bilangan real. Nah, kenapa dibilang linear model? Karena hubungan antara X dan W, weights ya, antara input dan weights-nya itu sebenarnya adalah hubungannya linear. Jadi linear combination of inputs X and weights W. Nah, ini kemudian bisa kita formulakan sebagai Y ya. Jadi output dari sebuah model linear model adalah Y, di mana fungsinya adalah X, dan ini sebenarnya bisa juga sih given W. Jadi karena ingat di pelajaran sebelumnya kita kan membahas conditional probability ya, di mana W itu di sini kan sebenarnya adalah parameter dari linear model. Jadi bisa kita tulis juga sebenarnya adalah kalau misalnya kita melihat dari probabilistiknya ya, itu adalah given. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah formulasinya. Jadi linear combination dari weights dan X. Jadi di sini mulai dari W0 ditambah W1 X1 ya, plus seterusnya sampai D. Sebenarnya di sini harusnya N sih. Ini kayaknya saya salah nulis. Jadi maksudnya dari nilai 1 sampai N ini kita jabarkan, kira-kira sih seperti itu. Ya. Nah, ini bisa kita tulis juga sebagai Cx ya. Jadi C itu adalah sebuah fungsi dikalikan matrix multiplication dengan weights-nya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita ganti X-nya itu sebagai C ya, sebagai fungsi X, maka kita bisa tulis awalnya dari 1 sampai dengan X yang ada. Nah, 1 ini ya karena kita lihat di sini ada W0 ya. Sebenarnya ini kalau misalkan kalian lihat nanti di beberapa buku, yaitu sebenarnya ada juga yang nulis sebagai epsilon, ada yang nulis sebagai B. Itu sebenarnya bias ya. Jadi lebih ke arah situ. Jadi ada weights yang tidak tergantung dengan input yang kita miliki. Nah, dan di sini adalah vektor dari weights-nya itu sendiri. Nah, sebenarnya rumus matematikanya sih emang mudah gitu ya. Sebenarnya kan fitting linear models to data. Jadi sebenarnya gampang, nggak terlalu susah. Notasi dari Cx-nya itu kan sebenarnya lebih ke arah untuk generalization. Jadi maksudnya generalization di sini adalah kalau di sini kan hubungan antara X dan Y-nya itu literally linear, dan yang dihasilkan itu adalah sebuah garis lurus. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah polinomial, maka kita harus membentuk sebuah basis function. Jadi sebenarnya sih ini untuk lebih formulasi lebih general aja. Ya, jadi X-nya ini ya C-nya ini bisa kita gunakan fungsi nonlinear apapun yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Ya, jadi di sini ditulis sebagai basis function expansion. Jadi walaupun sebenarnya nanti C-nya itu fungsinya ini non-linear, tapi tetap aja hasilnya akan linear model ya, karena hubungan antara C-nya ini, ya Cx-nya ini, fungsi ini dengan W kan tetap linear. Jadi output dari fungsi non-linearnya hubungannya dengan W itu tetap linear. Jadi kan di sini ya ditulis linear model itu. Kenapa disebut linear model? Karena kombinasi antara input dan weights-nya itu linear. Kalau kita pakai basis function, ya anggap aja inputnya itu kan output dari si non-linear function-nya. Jadi tetap kombinasinya itu tetap linear. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini contoh terutama untuk di one dimensional data. Jadi X-nya itu kita ada 1, lalu di sini adalah nilai Y-nya ya. Jadi kalau misalkan ini sih contoh yang sering dipakai aja, maksudnya di statistik juga sering. Kalau misalnya kita compute ya, kita melakukan komputasi rumus yang tadi ya, sebenarnya nanti keluarnya adalah sebuah garis lurus gitu. Kalau misalkan di 1 dimensi, kalau misalkan ada 2 dimensi nanti jadinya plane ya. Jadi kayak misalkan ada 2 dimensi gitu. Kalau misalkan 3 ya nanti jadi hyperplane, contohnya seperti itu. Sebentar. Oke. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan kita memakai basis function expansion, ya misalkan contohnya di sini memakai polynomial function, maka bentuk dari garisnya itu bisa berubah. Maksudnya nggak jadi garis lurus lagi gitu.
Jadi contoh ini figure on the right ya, kita ambil dari contohnya dari bukunya Christopher Bishop di PRML. Jadi green line-nya ini adalah true line. Jadi maksudnya ini adalah garis yang ingin kita cari sebenarnya. Nah, data yang yang lingkaran biru itu adalah sebenarnya data yang diambil dari mengikuti garis tersebut. Nah, sedangkan yang red line ini adalah garis yang kita dapatkan setelah melakukan estimasi, setelah kita melakukan komputasi fitting, memakai data yang ada. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita pakai polinomial 1, M-nya, jadi M-nya itu kan menandakan tingkat polinomialnya. Kalau menggunakan 0, jadi benar-benar linear regression, maka kita akan mendapatkan garis lurus horizontal. Kalau misalkan M-nya 1, ya maka akan seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan kita pilih 3, misalkan contohnya, nah ini akan mendekati bentuknya akan mendekati yang lurus. Ya, akan mendekati akan mendekati garis yang sebetulnya. Jadi kita bisa lihat walaupun tidak sama persis, tapi bisa kita lihat lengkungannya itu mirip. Nah, kalau misalkan kita pakainya terlalu besar, polinomial levelnya terlalu tinggi, ya, maka kita lihat garisnya itu terlalu mengikuti titik yang ada gitu. Bisa kita lihat garis yang merah ini selalu mengenai data yang ada, tapi sebenarnya bukan itu yang kita cari gitu. Nah, ini yang disebut sebagai overfitting. Jadi kalau misalkan di sini bisa kita lihat. Jadi sebenarnya salah satu alasan kenapa kita membahas linear regression, ya bisa kita lihat dengan jelas overfitting, bentuk overfitting dan underfitting itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi ini juga salah satu tantangan juga. Makanya gimana kita bisa mendapatkan model yang benar-benar tidak overfitting dan tidak underfitting. Lalu ini juga sebenarnya ingin menjelaskan bahwa basis function dari linear regression itu tidak hanya polinomial, tapi bisa juga Gaussian ataupun sigmoid. Jadi hanya ya, cuma mau bilang gitu aja. Oke. Nah, ini sebenarnya contoh ya, visualisasi dari linear model menggunakan dua fitur. Jadi ini two-dimensional data. Jadi nanti kalau misalkan di satu dimension kan hanya garis ya, kelihatan hanya garis. Kalau misalkan di dua dimensi akan kita lihat sebagai plane gitu. Nah, ini jadinya nanti matrix gitu. Kalau misalkan C-nya itu, ini contoh ya, ini di dua dimensi. Jadi untuk kalau misalnya kita pakai fungsi C yang tadi, maka kita akan mendapatkan matrix seperti ini. Ya, lalu sebenarnya perhitungannya ya tinggal sebenarnya matrix multiplication aja. Ya, karena kan nanti ada vektornya, vektor dari W. Nanti kita mendapatkan dari nilai Y-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu sebenarnya linear regression juga bisa kita tulis seperti ini. Jadi kalau misalkan yang tadi itu kan kita tulis di sini ada sebuah parameter ya, W0. Nah, ini kan di sini sebenarnya tadi ya nilai dari W ini W0 ini kan sebenarnya tidak terikat dengan X apapun. Nah, kalau misalkan di linear regression model, terutama di machine learning, nah itu biasanya kita tulis sebagai epsilon. Epsilonnya ini adalah residual error. Ya, jadi di sini ini juga salah satu formulasi yang bisa kita tulis untuk linear regression model. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, formulasi dari linear regression itu bisa banyak, ada beberapa cara. Ini adalah salah satunya. Nah, jadi kalau misalkan di sini jumlah dari W-nya itu nanti 1 sampai dengan D ya. Jadi 1 sampai dengan jumlah dimensi fitur yang kita miliki, tapi ditambah dengan epsilon. Ya, epsilon ini adalah kita sebut sebagai residual error. Jadi seperti yang kalau misalkan perkalian matriksnya sih sama, scalar product kan antara width dengan X-nya. Ini juga kemudian kita tukar antara X sama W. Ini kan cuma penulisannya aja. Biasa kalau misalkan di computer science biasa suka diputar-putar. Cuma maksudnya
kalian ngerti lah, ini sebenarnya matrix multiplication between weights-nya dengan X-nya. Nah, ditambah dengan residual error. Nah, residual error ini adalah sebenarnya bisa kita katakan sebagai perbedaan atau jarak ya antara estimasi dari garis ataupun hyperplane yang kita dapatkan ya, our linear prediction, dan juga the true response ya. Kalau misalkan di sini tulisannya intercept term. Jadi misalkan contoh kita melihat observasi atau mengobservasi data yang titik-titik biru ini, lalu kita hitung tadi untuk mencari garisnya. Ya, maka kan kita mendapatkan garis seperti ini. Tapi bisa kita lihat bahwa garisnya itu kan tidak tepat di titiknya, tidak tepat di garisnya, ya nggak? Nah itu bisa kita cari errornya antara observasi dari titik-titik biru itu ke garis merah ini. Nah jarak antara titik-titik ini dengan garis yang ada ya secara vertikal, jadi secara garis sumbu Y itu adalah jarak yang sebut sebagai residual error. Jadi sebenarnya seberapa jauh antara predicted hyperplane yang kita yang kita komputasikan dan observasi data yang sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya di hyperplane ya sama. Jadi kita lihat titik-titik merah ini adalah data yang kita observasi, hyperplane-nya adalah hyperplane yang kita estimasi, ya. Sedangkan yang garis-garis ini adalah residual error-nya. Nah, kalau misalkan di machine learning, ya kita linear regression model itu interpretasinya adalah sebuah probabilistic model, ya. Jadi probabilistic interpretation of linear model. Nah, di sini kita melakukan asumsi bahwa residual error ketika kita hitung ya, residual error dari epsilon ini memiliki sebuah Gaussian distribution. Di mana Gaussian distribution dari errornya ini adalah karena Gaussian distribution ya berarti diparameterisasi oleh mu ya, mean dan variance, sebuah mean dan variance. Jadi nanti kita akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Ya, jadi bisa kita tulis ya koneksi antara linear regression model dan Gaussian noise dari residual error itu sebagai conditional probability. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Conditional probability y given x, theta adalah Gaussian distribution ya, di mana nilai dari y itu adalah diparameterisasi oleh nilai dari mean dan juga variance ya. Bukan nilai, tapi maksudnya mean dan juga variance. Nah, mean-nya itu sendiri adalah scalar product antara weights dan x-nya, antara input, sedangkan nilai variance adalah nilai variance saja. Jadi variance itu adalah berapa jauh dari data observasi dengan garis hyperplane-nya. Ya, jadi diulangi lagi nih, ya. Jadi ini adalah mean dan ini adalah variance, ya. Di mana mean-nya itu adalah kalau misalkan di linear regression, mean-nya di sini adalah linear regression dari line-nya itu sendiri ya, linear regression line, dan sedangkan variance-nya itu adalah how spread out the data is from the mean, atau the mean-nya itu adalah linear regression line. Jadi noise-nya itu seberapa tinggi. Nah, karena formulasinya sekarang adalah conditional probability, maka kita bisa hitung MLI-nya. Ingat MLI ya, maximum likelihood estimation. Jadi kita bisa hitung sebenarnya nilai dari mean dan variance-nya itu berapa sih kalau misalkan kita melakukan observasi sebuah data menggunakan linear regression. Melakukan fitting observasi data yang kita lihat menggunakan linear regression model. Nah, nggak terlalu kebayang kan? Nah, jadi ini adalah visualisasinya. Ya, jadi kalau misalkan terutama di statistik ya, biasanya kita sebut simple linear regression. Itu sebenarnya kan kita lihat cuma garisnya aja. Nah, kalau misalkan di machine learning itu kita anggap data-data yang kita observasi karena tidak selalu tepat berada di sebuah garis linear regression, maka setiap
titik dari X itu tuh sebenarnya adalah Gaussian. Jadi sebuah garisnya itu garis linear regression itu sebenarnya adalah Gaussian distribution yang ditumpuk-tumpukan sejalan dengan dari nilai sumbu X yang ada. Jadi kalau misalnya kita punya di sini di titik X1 ya sebenarnya di situ nanti ada Gaussian yang mengikuti garis linear regression, di mana min-nya itu adalah si garisnya itu sendiri plus dari variansnya itu ya adalah varians dari linear regression model itu, gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat bintangnya merah-merah, bintang merah ini adalah data observed data ya, data yang diobservasi. Nah, garis biru ini adalah garis dari linear regression, di mana ada penghitungannya skalar produk yang tadi ya, matrix multiplication. Sedangkan varians yang tadi kita di sini, ya, ini adalah ya varians dari Gaussian distribution dari setiap titik tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu contoh lagi. Ya, ini saya dapat dari buku Bishop. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari simple linear regression sih cuma mencari hubungan relasi aja antara X dan Y. Tapi kalau misalkan dari segi machine learning, probabilistic model, itu kita lihat satu titik itu memiliki itu ada Gaussian distribution-nya. Nah, kalau di dua dimensi akan menjadi seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah garis dari Y-nya gitu ya, sampai ke sana gitu. Nah, ini puncaknya ini sebenarnya ya puncak dari Gaussian distribution-nya itu adalah sebenarnya titik dari min-nya linear regression gitu. Dan ini adalah varians dari si garis tersebut. Nah, ini saya ambil dari buku Kevin Murphy ya, Machine Learning a Probabilistic Perspective. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi perspektifnya dibedakan dulu antara simple linear regression yang biasa kita pakai di statistik dan probabilistic perspective untuk di machine learning ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak Febrian? Ya. Terkait dengan residual error ini, berarti pendekatannya selalu pakai Gaussian distribution atau boleh dengan distribution yang lain? Atau bagaimana? Kalau untuk linear regression sendiri sih selalu menggunakan Gaussian distribution. Kenapa ya? Sebenarnya kalau misalkan diskusi kemarin kita lagi kan semakin banyak datanya kan semakin mendekati Gaussian distribution ya. Jadi sih sebenarnya lebih ke arah situ. Jadi itu juga sebenarnya juga mempermudah sih. Maksudnya ada sih, maksudnya proof dari matematikanya ada. Cuma maksudnya inti dari proof math proof-nya itu adalah lebih mudah nanti penghitungannya kalau misalkan kita mengasumsikan residual error itu memiliki Gaussian distribution, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau misalkan mau melihat penurunannya bisa dilihat di buku ini ya, Machine Learning Probabilistic Perspective. Agak sulit sih sebenarnya, maksudnya dia benar-benar hardcore math banget, cuma maksudnya intinya sih seperti itu, nanti dia akan proof kenapa itu Gaussian distribution bla 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 ya. Ya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin sebelum dilanjutkan? Oke, sebentar. Oke, baik. Oke, jadi sudah dijelaskan ya. Jadi perspektif dari probabilistic linear regression model itu seperti itu. Kita mengasumsikan bahwa residual error dari linear regression itu ada memiliki sebuah distribusi, yaitu Gaussian distribution. Nah, dan karena formulasi yang sudah kita buat seperti ini, ya memiliki conditional probability, maka seperti yang sudah kita bahas di semester lalu, bisa kita cari MLI-nya, maximum likelihood estimation. Jadi di maximum likelihood estimation kan kita nanti bisa mendapatkan parameter yang optimal ya nggak dari sebuah Gaussian dari sebuah distribution berdasarkan data yang kita lihat. Nah, begitu juga di sini. Jadi nanti dengan menurunkan fungsi conditional probability ini untuk mencari MLI, maka kita akan mendapatkan dua nilai parameter dari Gaussian distribution yang kita gunakan untuk melakukan estimasi
linear regression model. Ya, jadi ingat bahwa kalau misalkan kita ingin menghitung maximum likelihood estimation MLE, kita memiliki fungsi seperti ini ya, di mana di sini kan theta MLE itu maksudnya parameter dari sebuah model yang optimum ya, yang didapatkan menggunakan MLE adalah yang mencari aja dari data-data yang kita miliki kan, dari dari sebuah data gitu. Nah, seperti biasa kalau misalkan di sini kita asumsikan bahwa data yang kita kita lihat ya, kita observasi itu independent and identically distributed, biasanya IID. Ya, ini kan sebenarnya kita bahas kemarin ya, conditional independence itu. Jadi kalau misalkan kita anggap data itu datang dari sebuah distribusi, maka sebenarnya antara datanya itu sendiri adalah independent tapi identically distributed berdasarkan parameter dari distribusi yang ada gitu. Nah, maka log likelihood akan bisa kita tulis seperti ini. Ini kan cuma seperti kemarin aja. Jadi kita punya log dari likelihood ya. Lalu kita, karena ini ada log, jadi kita tinggal pakai summation ya. Dan karena di sini kita memakai Gaussian distribution ya, maka di sini nilai tetanya berubah menjadi ini min ya, ini ingat ini min dan ini variansnya ya. Dan di sini y-nya itu yang nilai dari yang akan kita estimasi gitu. Jadi di sini perubahannya ya, perubahannya itu adalah tadinya conditional probability, sekarang menjadi conditional probability berdasarkan Gaussian distribution. Nah, ingat PDF dari Gaussian distribution adalah ini ya, maka bisa kita turunkan. Jadi kita bisa hitung nah, ini penurunannya silakan belajar sendiri ya. Jadi maksudnya ini sudah saya tulis, jadi bisa belajar sendiri. Nah, kalau misalkan kita tulis, maka kita akan mendapat, kalau misalkan kita lakukan derivatif ya, maka kita akan mendapatkan nilai dari fungsi seperti ini. Jadi fungsi RSW. Nah, ini ada beberapa catatan sih, cuma maksudnya kalian baca sendiri aja. Jadi di sini nanti kita akan mendapatkan beberapa konstan. Jadi karena ini konstan itu bisa kita ignore aja. Lalu maka bisa kita dapatkan bahwa untuk mencari MLE yang kita butuhkan ya hanya meminimalkan nilai dari RSS dari W ini. Ya karena ini sisanya gitu. Ini sisanya ini sering ditulis RSSW supaya mempermudah aja. Nilai fungsi dari RSSW ini sendiri adalah ini summation dari seluruh data yang ada ya. Ingat dari dari 1 sampai n. Dan ini adalah YI ya. Ini adalah nilai dari Y sesungguhnya dikurangi nilai scalar product antara width dengan xi-nya, x-nya ya, jadi fiturnya dimiliki. Jadi sebenarnya kan hanya distance-nya aja, kita menghitung distance-nya aja, sejauh apa si nilai yang kita prediksi ini bisa kita tulis juga sebagai yi hat, ya, yang ini kan yang kita prediksi, ya, sejauh apa sih jaraknya antara yi dan yi hat-nya ini. Lalu ya tinggal di square, tinggal dikuadratkan saja gitu. Nah, dan kalau misalkan ini tadi sebenarnya kan errornya ya enggak, ini kan jaraknya, errornya antara nilai sebetulnya dan nilai yang diestimasi, ya berarti itu residual errornya ya enggak. Jadi sebenarnya untuk meminimumkan fungsi RSSW ini sebenarnya tinggal meminimumkan residual errornya. Jadi di saat kita memiliki residual error mendekati 0, maka itulah hyperplane ya, itulah hyperplane yang sebetulnya kita cari, yang optimum untuk menyelesaikan mencari hubungan antara x dan y dari data observasi yang kita lihat. Ya, ini saya teruskan dulu ya, nanti baru saya buka lagi pertanyaannya. Nah, nilai RSS ini, fungsi RSS ini sebenarnya singkatan. Jadi residual sum of square ya. Jadi
Ini kan residual error. Jadi RSS itu sebenarnya residual sum of square. Jadi ini adalah sum and square-nya. Jadi RSS itu adalah residual sum of square. Atau ya kalau misalkan kita bagi per n dengan jumlahnya, dengan jumlah data yang kita lihat, ya itu sebenarnya adalah mean square error gitu. Jadi sebenarnya kita bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari linear regression model itu ya dengan meminimalkan mean square error. Gitu aja. Ya. Nah, ini juga sebuah catatan ya, ini karena kita melakukan menghitung nilai minimum dari RSS, jadi metode ini sering kita sebut sebagai least square. Ya, jadi di sini sih, dan ini sebenarnya ilustrasi aja. Ya, kalau misalkan kita punya data training data xi dan yi, ya, are shown in as red circles here, okay. The estimated value xi, y hat I are shown as blue crosses. Ya, blue crossesnya di sini terletak di garis yang kita lakukan estimasi, yang kita estimasi, sorry. Ya, dan nilai residualnya epsilon I adalah ya jaraknya, ya nggak? Shown as vertical blue lines. Jadi sama yang tadi kita sudah bahas di sini sebenarnya. Ya, sorry di mana? Di sini. Ya, vertical lines between observed data and titik point di di garis itu di mana gitu ya. Nah, jadi goal-nya itu adalah kita ingin meminimumkan jaraknya aja, jarak dari observed data dengan si garis ini. Nah, ini kalau misalkan ini contohnya ini adalah line sebenarnya ya itu kan sebenarnya jaraknya lumayan sedikit kecil ya. Jadi maksudnya sih melihat kalau misalkan diestimasi tetap aja ada errornya. Nah, ini pas semester lalu sering banget nanya, Pak, variance di linear regression itu sebenarnya apa sih? Nggak kebayang gitu. Nah, ini sebenarnya kayak gini gitu. Kalau misalkan kita memiliki sebuah line ya, sebuah garis dengan fungsi begini ya, y sama dengan 4 ditambah 3x. Nah, kalau misalkan variance-nya adalah 0, ya semua titiknya itu akan berada tepat di garis gitu. Nah, kalau misalkan variance-nya 1, maka datanya itu akan menyebar ya, berada di sekitar, masih di sekitar, tentu saja masih ada berada di sekitar garis dari linear regression, tapi nggak pas gitu, nggak pas kayak gini. Nah, semakin besar dari variance ya, semakin besar dari variance maka akan semakin menyebar di garisnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, dari situ dulu deh, sampai situ dulu deh. Ada pertanyaan? Nanti saya takutnya kalau sampai ke sini nanti ada yang kelewat gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Mau tanya, Pak, kalau mencari residual error yang minimum itu gimana caranya? Ya gimana caranya gitu? Apa pakai derivatif gitu sama dengan 0 gimana? Atau gimana gitu caranya? Ya itu nanti sebenarnya kan list, jadi nanti akan dibahas, Bu. Nanti akan dibahas. Jadi ini kita lihat dari segi formulasinya dulu aja. Jadi nanti kita akan mencari hubungan dari si RSS ini. Sebenarnya nanti pencarian solusinya bisa banyak sebenarnya, Bu. Jadi bisa kita cari berdasarkan pakai gradient descent juga bisa, atau misalkan pakai simple linear regression itu juga bisa. Jadi maksudnya cara pencarian garisnya sendiri itu sama sebenarnya, Bu. Antara simple linear regression yang kita pelajari di statistik sama yang di machine learning itu sama, Bu. Cara pencariannya. Jadi kalau misalkan makanya di sini disebut ada least square. Jadi kan least kan sebenarnya di statistik juga pencariannya memakai least square ya. Perbedaannya di situ, Bu. Perbedaannya adalah konsep dari si variance ini. Kenapa sih kita melakukan asumsi ada yang kita sebut sebagai si residual error? Kan kadang-kadang pertanyaan gitu ya. Kenapa sih kita pakai konsep residual error kalau di
kita membicarakan linear regression di machine learning. Karena yang kita cari utamanya itu tuh sebenarnya bukan garisnya, Bu. Nah, ini juga mungkin ke teman-teman semua ya. Jadi yang kita cari itu sebenarnya bukan garisnya. Garisnya itu cuma titik tengahnya aja. Jadi maksudnya salah satu itu kan solusi ya, solusi. Garis yang paling tepat untuk menggambarkan linear relationship antara X dan Y. Kan sebenarnya itu ya, Bu. Linear regression itu. Tapi ingat kalau misalkan di machine learning itu kan sebenarnya kalau kita punya data baru yang belum sama sekali kita lihat, unseen data, itu hasilnya gimana? Jadi kalau misalkan di sini pertanyaannya, kalau misalkan kita ada tiba-tiba di sini misalkan kita punya X4 gitu misalkan di sini ya. Anggaplah X4 itu nggak ada di bintang-bintang ini. Nah, terletaknya akan terletak di mana? Gitu, di antara garis ini. Makanya di machine learning itu kita menggunakan Gaussian distribution sebagai asumsi, ya si X4 ini akan terletak di antara garis ini berdasarkan Gaussian distribution yang ada di line tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada X4 di sini, probability-nya si kotak ini misalkan ya, si kotak ini itu terletak di mana? Itu akan terletak di antara Gaussian distribution di titik tersebut. Jadi itu, Bu, sebenarnya di machine learning itu seperti itu. Jadi permasalahan di sini sebenarnya bukan cara mencari garisnya gitu. Mau pakai pencarian garisnya itu pakai simple integration di statistik juga bisa, nggak masalah. Konsepnya itu adalah kalau ada data baru terletaknya di mana gitu. Apakah itu menggunakan Gaussian distribution itu, Bu. Jadi itu sebenarnya konsep yang berubah. Oh ya, baik. Makasih, Semoga, Pak. Semoga jelas ya. Jadi ini memang ya karena di statistik juga ada simple linear regression. Jadi yang S1-nya atau S2 mungkin pernah S2-nya matematik bingung gitu bedanya apa. Nah, perbedaannya di situ. Di S1 kalau di statistik kita anggap seluruh datanya itu adalah data yang semua data yang pernah kita kumpulkan gitu. Kita nggak peduli dengan unseen data yang mungkin kita akan observe selanjutnya. Cuma kalau misalkan di sini kalau ada data baru, itu nanti nilainya di mana gitu di garis tersebut. Nah, itu akan digambarkan sebagai Gaussian distribution. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas. Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, Fazri, ada pertanyaan? Ya, izin Pak Febrian. Terkait kemarin yang Theorem Bayes kan bilang kita bisa given prior sama likelihood, kita bisa menghitung apa itu posterior kan. Nah, di sini kan dari residual error ini kita punya conditional probability ya. Nah, berarti yang jadi posteriornya itu siapa ya Pak Febrian? Saya masih agak bingung nih. Nah, itu yang baru kita bahas sampai saat ini ya. Ini masih kita lihat likelihood-nya, Mas Fazri. Ini belum kita bahas posterior. Ya, jadi ini kita masih sampai di likelihood-nya. Jadi makanya di sini MLI. Nah, nanti berarti yang conditional probability ini dia sebagai likelihood-nya ya? Iya, betul. Yang di sini itu ya yang ada di Ya, yang di sini itu likelihood. Kan bisa dilihat ya. Conditional probability likelihood dari theta ya kalau misalkan ada D-nya. Jadi ini kan likelihood, Mas Fazri. Jadi likelihood theta ya, ini bukan posterior distribution. Ya, makasih Pak Febrian. Oke, sama-sama. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan jelas ya. Maksudnya paling tidak jadi perspektifnya agak sedikit beda memang antara linear regression. Biasanya disebutnya sih simple linear regression ya kalau di statistik. Kalau misalkan di sini kita bahasnya linear regression model, itu ada perbedaannya. Ya, perbedaannya sebenarnya itu asumsinya aja dari residual error-nya aja. Ya, jadi kalau pencarian garisnya sih sama aja pakai least square. Kalau misalkan lebih mau nanti ke arah lebih machine learning, biasanya kita bisa pakai gradient descent ya, tapi sebenarnya sama aja nanti. Mirip-mirip lah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini lebih notes aja sebenarnya. Kalau linear regression itu biasanya sensitif terhadap outlier ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada outlier di sini bintang, tiba-tiba kita observasi ada data di sini,
biasanya hanya di sekitar sini ya, maka garisnya itu akan sangat berubah, sangat besar gitu. Linear regression itu memang seperti itu. Ya jadi biasanya sih ya terserah. Kan sebenarnya kalau misalnya kita cari misalkan ya, nanti kan ada Gaussian distribution-nya ya. Kan bisa kita lihat sebenarnya jarak dari Gaussian distribution-nya berapa. Kalau misalkan jaraknya terlalu jauh dari Gaussian distribution, misalkan di sini kita hitung ternyata jarak antaranya itu lebih dari variansnya lebih dari 1, ya bisa kita anggap aja yang di sini itu adalah kayak outliers. Nah, outliers sama diapakan itu terserah sih sebenarnya. Cuma maksudnya di sini notes-nya adalah linear regression itu sangat sensitif terhadap outliers. Nah, di sini ya, how far outliers are from the lines, ya itu sebenarnya nanti kita bisa hitung confidence and predictions intervals for linear regression. Di situ. Sorry. Oh enggak, kayaknya tadi ada build ya. Jadi itu. Nah, ini sebenarnya ini out of scope ya. Cuma kalau misalkan kalian tertarik, ini ada linknya kalau misalkan kalian mau baca. Jadi nanti bisa dihitung confidence dan prediction intervals-nya. Jadi mungkin bisa contoh aja ini supaya kebayang. Ini bisa kalian lihat di sini Wikipedia ya. Nah, di sini nih. Jadi di sini contohnya garis yang biru ini adalah garis sebenarnya. Yang garis yang kita dapat estimasinya dari linear regression-nya itu adalah yang hijaunya. Nah, yang merah inilah CB, confidence band-nya. Jadi sebenarnya kita bisa kita cari confidence bands ya. Tapi di sini kita out of topic. Tapi kalau misalkan kalian mau coba cek gimana cara penghitungannya, silahkan dari dua slide ini. Maksudnya gimana jadinya kalau misalkan kayak gitu Pak? Kalau misalnya kayak itu, maksudnya kita bisa lihat ya data-data yang jauh dari confidence bands ini ya bisa kita anggap aja outliers gitu. Kira-kira seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Tapi maksudnya nanti penghitungannya silahkan kalian belajar sendiri. Jadi ini out of focus kalau untuk itu. Nah, oke. Jadi ini summary-nya ya, solving linear regression. Jadi ini karena kita ngomongnya di machine learning ya. Jadi kita lakukan minimalisasi dari cost function linear regression. Ya, tadi kita sudah bahas, jadi cost function-nya itu adalah RSS atau MSE yang tadi ya. Atau misalkan di sini sih, RSS ini sendiri kita dapatkan dengan memaksimas log likelihood atau minimizing the negative log likelihood. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau misalkan di statistiknya sama di matematika ini kan sebenarnya ada namanya closed form solution atau normal equation dari linear regression sendiri modelnya. Jadi nilai W-nya sendiri itu cara perhitungannya yang pakai fungsi ini gitu. Jadi nilai ini adalah nilai kayak matriks X-nya kita hitung ya, transpose terus kita inverse-kan bla bla bla, kita hitung nanti dapat W sendiri. Ini jadi ada dua cara sebenarnya memang di machine, maksudnya ya di linear regression-nya sendiri gitu. Bisa memakai lebih ke arah statistik atau math-nya menggunakan closed form atau normal equation-nya, atau nanti kita akan belajar di gradient descent-nya itu dengan meminimalkan cost function, nilai dari cost function itu sendiri. Tapi nanti itu kita akan bahas di minggu depannya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita bahas ke topik selanjutnya, ada pertanyaan dulu. Sebentar ya, sekalian saya minum dulu. Ya silakan Mas atau Pak Helmi, maaf kalau misalkan. Ya, Pak mau tanya mengenai linear regression kan sensitivity to outlier ya. Ini kan outlier ini kan bisa mempengaruhi garis yang masih bisa jadi belok gitu. Nah ini kalau misalkan dari datanya kita yang kita bikin dan ternyata punya outlier, itu solusinya gimana ya Mas? Apakah kalau misalkan ketika ada outlier-nya ini min-nya mau saya ganti jadi median gitu, boleh nggak Mas kira-kira? Nah sebenarnya sih begini ya,
di slide ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan adalah kita perlu tahu bahwa linear regression model itu sangat sensitif terhadap outliers gitu. Oke. Nah, ada beberapa model selain linear regression tentunya ya, machine learning model itu yang tidak terlalu sensitif sebenarnya terhadap outliers. Jadi sebenarnya memang mau diapakan outliers-nya ya itu terserah kalian sebenarnya. Maksudnya mau dibersihkan dari outliers ya itu silakan justifikasi. Karena kalian misalkan ingin menggunakan linear regression gitu, misalkan itu kan perlu dijustifikasi. Kalau misalkan kalau kemudian ingin menggunakan model machine learning model lain gitu yang tidak terlalu sensitif terhadap outliers ya silakan saja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti ya. Karena contohnya kalau misalnya kita pakai contoh random forest gitu, random forest itu biasanya outliers nggak terlalu sensitif terhadap outliers, misalkan contohnya gitu ya. Dan ya berarti sebenarnya memang tugas kita gitu, kalau kita punya data, kita harus lihat, kita harus observasi dulu, kira-kira banyak kan nih outliers-nya. Kalau misalkan banyak outliers-nya, ya berarti kita nggak bisa pakai linear regression. Karena sangat sensitif. Kalau misalkan nggak terlalu banyak outliers, ya berarti kita bisa aja pakai linear regression. Kira-kira sih seperti itu ya, yang pasnya gitu. Jadi saya sebenarnya juga nggak bisa jawab butuh diapakan. Karena ya tergantung tugasnya masing-masing gitu. Kalau misalkan bisa aja ternyata linear regression itu kan, bisa aja outliers itu sebenarnya datang dari sebuah distribusi yang nggak pernah kita sampel gitu. Bisa aja kan seperti itu. Jadi sih sebenarnya memang ya sulit ya, maksudnya tidak ada satu jawaban yang pasti gitu. Tapi biasanya memang model-modelnya sekarang itu biasanya model ini yang baru lebih tidak terlalu sensitif terhadap outliers atau apa. Itu berarti memang kita perlu tahu negatif, maksudnya drawbacks-nya apa ya? Drawbacks-nya. Salah satu drawbacks dari linear regression itu ya sensitif terhadap outliers. Kira-kira seperti itu. Itu aja. Terima kasih, Pak. Oke. Kita teruskan dulu ya kalau gitu. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar mengenai rich regression. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan tadi pertanyaan Mas Fazri ya. Jadi yang tadi sudah kita lihat itu hanya baru likelihood-nya saja. Di minggu lalu kan kita belajar juga MAP ya, maximum a posteriori. Nah, ini di sini sebenarnya ke arah situ, rich regression. Nah, salah satu kelemahan ya dari linear regression model. MLE itu kadang-kadang overfitting, terutama kalau misalnya datanya sedikit. Kan kita sudah lihat, sudah bahas ya minggu lalu. Kalau misalkan datanya sedikit, kita lebih bagus pakai MAP. Tapi kalau datanya hampir mendekati jumlah datanya mendekati hampir tidak tertinggal, maka estimasi MAP itu akan mendekati MLE, ya kan? Itu di minggu lalu kan kita sudah bahas seperti itu. Nah, di sini juga demikian. Di sini sih ditulisnya seperti ini. One reason MLE can overfit is that it picks the best parameters for modeling the training data, but if the data is inherently noisy, then it's going to be noisy, right? Kalau misalkan banyak outliers-nya, segala macam noisy, maka bisa saja overfitting gitu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Jadi solusinya adalah, ingat seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu, kita menambahkan prior distribution. Nah, di sini di linear regression we are adding Gaussian prior to the linear regression likelihood. There is also Gaussian distribution and this can usually ameliorate this problem. Jadi menambahkan prior distribution ke likelihood itu bisa kurang lebih menyelesaikan permasalahan di sini. Nah, ini contoh ya, misalkan kita ada data seperti ini, ada 14 data, ada data seperti ini. Ya, misalkan kita punya data seperti ini ya, terus kita memakai polinomial dengan degree-nya 14 ya, datanya ada 21. Lalu kita hitung dengan least square, maka kita mendapatkan garis yang wiggly seperti ini. Jadi kita terlalu banyak freedom of point, maksudnya ya freedomnya terlalu banyak gitu. Dan bisa kita lihat weights-nya ya, kalau misalkan di sini weights-nya
Ya, ini contohnya aja ya, ini hanya sebagai ilustrasi. Kita lihat weights-nya itu kemana-mana gitu. Misalnya ada yang 6, ada yang -36, ada yang -100, ada yang sampai 8.000 gitu. Jadi maksudnya nilainya itu nggak mendekati 0 gitu. Jadi maksudnya nilainya itu terserah dia gitu. Hasilnya mau kayak gimana. Nah, di sini maka idenya itu di ridge regression adalah encourage the parameter W to be small atau sebenarnya mendekati 0. Ya, jadi supaya curve-nya itu smooth gitu, halus. Nah, itu prior-nya. Jadi itu idenya gitu. Prior-nya adalah W-nya itu harus mendekati 0. Kan sebelumnya kan nilai dari W itu kan terserah kita, nggak bebas gitu kan, mau berapa aja. Yang penting fit, ya nggak? Yang penting residual error-nya itu mendekati 0, ya nggak? Nah, kalau di sini, di ridge regression, kita kasih prior. Ya, nilai dari parameter W-nya itu harus mendekati 0. Nah, gimana caranya? Ya, kita menggunakan zero mean Gaussian untuk prior distribution-nya. Gitu. Jadi, di sini ya, P dari W, jadi ingat ya, PDF-nya. Jadi, kalau di sini kan berarti PDF W itu sendiri harus memiliki mengikuti Gaussian distribution di mana min-nya itu 0. Jadi kalau misalkan kita hitung W-nya itu harus nilainya itu harus mendekati 0, min-nya itu harus 0. Dengan varians yang ya kita itu variansnya bisa kita hitung gitu ya. Nah, di sini tahu variansnya ini adalah varians dari linear regression parameters. Nah, dan biasanya ya one per variance dari prior distribution ini control the strength of the prior distribution. Jadi itu jadi kayak hyperparameter sendiri. Kita pengen kasih tahu ke linear modelnya itu seberapa kuat sih prior distribution yang kita inginkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan tadi ya tambahan MLE dan the likelihood, terus kita tambahkan prior distribution ini, maka kita akan mendapatkan fungsi MAP seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, di sini adalah seperti ini, ya kan? Jadi ini adalah MLE dari linear regression tadi yang sudah kita bahas, ya. Ingat, jadi di sini kan cuma min-nya aja, ini variance dari linear regression modelnya, ya kan? Ditambah dengan apa? Dengan prior dari ini, ya kan? Ingat ya di sini log, karena log semua jadi sudah berubah jadi summation ya. Ya, jadi gitu, seperti itu. Jadi enaknya gitu, kalau misalkan kita pakai Gaussian ya nanti kita bisa anggap aja semuanya Gaussian, terutama yang prior ya. Seperti itu. Nah, ini saya skip untuk penurunannya. Cuma maksudnya kalau misalkan nanti kalian turunin, jangan diturunin deh, itu kan bahasa Indonesia banget. Maksudnya kayak kita hitung derivatifnya ya. Derivatifnya nanti akan kita dapatkan seperti ini. Nah, di sini ini sih fungsinya J ya, JW. Tapi di sini yang perlu dilihat adalah ini adalah nilai RSS, fungsi RSS yang tadi yang sudah atau ini ya RSS yang tadi kita bahas di sini. Ya nggak? Sama persis kan, ini RSS-nya. Nah, karena ini dibagi per N dari jumlah data yang dilihat, berarti ini MSI, ya kan sudah dibahas ya. Dan ini adalah sisa dari prior distribution-nya di sini. Nah, yang kita dapatkan adalah dari sini. Sisanya adalah kita ngomongnya lambda, terus ini adalah weights-nya. Dan ini ya plus di belakang di tambahannya ini adalah yang sering kita sebut dengan regularization atau penalty. Ya, jadi penalty on large weights. Jadi ditulis di sini, note that the idea of ridge regression is to reduce overfitting by forcing the functions to be simple. Jadi W-nya itu harus simple. Ya harus di mana the simplest possible function is constant W equals to 0. Jadi the simple solution-nya adalah nilai dari weights-nya itu harus 0. So we encourage, nah head-nya di sini maksudnya estimated W-nya itu to be closer to W equals to 0. Jadi maksudnya nilai dari weights-nya itu harus selalu mendekati 0. Nah, terus lambdanya itu apa? Nah, lambdanya itu sendiri adalah ini
rasio antara varians dari si linear regression modelnya dengan prior-nya. Ya, jadi di sini ada lambda, ya, dan di sini adalah ya ini the square to norm. Ya, jadi ini di sininya itu. Ya, jadi cuma summation of kuadrat dari weights-nya, ya enggak? Ya, betul. Ya, jadi square to norm. Nah, kalau misalnya kita lakukan derivatif juga, nanti ketemu nih ada namanya closed form solution sama. Jadi linear regression kan juga ada closed form atau normal equation-nya ya, yaitu ini. Kalau misalkan kita hitung ini, kita dapatkan W hat-nya sama. Linear regression juga punya. Jadi kalau misalkan kita hitung ini ya, kita cari solusinya, kita dapatkan W hat reach-nya. Jadi ada dua sama. Jadi Ridge regression juga ada dua cara pencarian solusi dari W-nya. Bisa menggunakan penghitungan meminimalkan dari cost function J, bisa kita juga hitung cost form solution atau normal equation-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu lambdanya di sini. Ya, lambda can be derived from tau. Ya, jadi di sini ingat ya, lambdanya itu adalah dapatnya dari variance dari prior-nya. Ya, dan lalu sebenarnya bisa kita cari nih nilai hyperparameternya itu berapa pakai fault cross validation. Jadi kalau misalkan lambdanya nilainya ini kecil banget gitu ya, minus 20, bisa kita lihat masih wiggly. Tapi kalau misalkan nilai lambdanya itu kemudian kita besarkan, ya kita kuatkan, maka kita bisa lihat jadi smooth. Ya enggak? Ini berarti di sini asumsinya adalah semakin besar nilai lambda, maka semakin kuat prior-nya. Ingat ya tadi di sini ya. Control the strength of the prior distribution di sini. Faktornya. Jadi semakin besar dari lambdanya di sini, ya semakin besar lambdanya, maka semakin smooth. Ya. Regularization-nya semakin besar. Ya, nah ini sebenarnya geometri aja, geometri dari regression. Kalau misalkan ini kita memiliki sebuah kita kan sebenarnya kalau di ML itu kan ingat kita melakukan point estimation ya. Jadi ternyata kita cari poinnya itu di sini, kita titik dari ML-nya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mempunyai sebuah another Gaussian distribution gitu, di mana Gaussian distribution-nya itu kemudian kita gunakan sebagai prior, maka sebenarnya nanti estimasinya itu kan bergeser. Ya, bergeser yang tadinya harusnya di sini terus akan jadi seperti ini. Maksudnya mendekati ke prior-nya. Tapi nah seberapa besar bergesernya titik ini ya tergantung seberapa kuatnya si prior-nya. Tadi kan udah dibahas sih. Kira-kira seperti itu. Oke, summary. Jadi solving ridge regression itu ada dua ya. Apa bisa pakai cost function-nya ya, yang itu JW, ya atau juga bisa pakai closed form solution. Jadi sama aja hasilnya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kalau gitu, mudah-mudahan jelas ya. Jadi, sebenarnya terjawab ya kenapa kemarin minggu lalu kita membahas MLI dan MAP gitu. Sebenarnya karena ya bahkan machine learning model yang paling mudah sendiri pun yaitu linear regression model ya sebenarnya penghitungannya pakai MLI sama MAP gitu. Jadi hubungannya itu ke sana. Oke, selanjutnya kita akan bahas Bayesian regression. Sebentar. Oke, selanjutnya kita akan membahas Bayesian regression. Nah, ini sebenarnya lebih lanjut ke arah tadi juga pertanyaan Fazli, posterior distribution-nya ya. Jadi sebenarnya Bayesian regression itu sebenarnya menjawab yang tadi. Kita bisa cari posterior distribution dari sebuah linear regression. Gitu. Jadi di sini kita ingin mencari full posterior distribution terhadap dari W dan variance-nya
ya. Lalu kita juga mengasumsikan bahwa we know the variance, dan juga kita menggunakan Gaussian likelihood model, ya. Jadi kalau misalkan di sini ya mengikuti tadi yang sudah kita bahas ya, jadi likelihood of regression-nya seperti ini, jadi Gaussian dengan mean adalah apa, matrix multiplication between weights dan x-nya, lalu ini ada variance dari likelihood regression, lalu kita juga menggunakan prior dari Gaussian distribution, di mana nilai mean-nya adalah 0 dan variance adalah tau, ya. Maka kita akan bisa melakukan komputasi posterior distribution secara analitik ya, menggunakan linear regression model. Dan karena kemarin ya sudah sudah nggak dibahas ya, tapi maksudnya sudah kita bilang karena family of exponential distribution ya. Jadi kalau misalkan likelihood-nya Gaussian distribution, prior Gaussian distribution, maka posteriornya juga itu distribution. Jadi ini bisa kita lihat ini adalah posterior, jadi distribusi dari posteriornya. Jadi di mana posterior distribution-nya ini adalah memiliki mean-nya Wn dan juga Vn, di mana mean posterior ini bisa kita hitung seperti ini. Ya, jadi Vn-nya ini di sini adalah variance dari posterior, ya. Ini adalah variance dari likelihood modelnya, atau ini adalah variance dari prior, dan ini adalah psi-nya berarti x-nya ya, inputannya, dan ini y-nya adalah nilai nilai aslinya. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari predictive distribution of Bayesian linear regression. Jadi keuntungan dari linear regression itu kan salah satunya adalah generative model. Lalu juga jadi kita bisa menghitung distribusi dari titik yang kita inginkan. Jadi gini, ini konsep aja ya. Jadi kebetulan juga saya nggak bahas terlalu banyak, maksudnya nggak kita tunjukkan derivatifnya. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa baca buku Murphy chapter 761, itu detail. Jadi ini kan sebenarnya hubungannya dengan gradient descent. Jadi di gradient descent kan biasanya kita perlihatkan datanya itu satu-satu ya, atau misalkan bisa beberapa, misalkan 5, 5, 5, 5 gitu. Nah di sini bisa kita lihat estimasi dari garis hijau ini yang melengkung ini ya terhadap jumlah data yang dilihat. Ya, jadi ini garis yang merah ini yang bisa kalian lihat berubah itu adalah garis yang diestimasi, atau sebenarnya adalah dari MLI-nya. Nah, sedangkan red shaded area itu posterior distribution over W dan variance-nya. Jadi intinya apa? Pada saat misalkan kita hanya baru melihat satu data saja gitu ya, kan sebenarnya kita juga bisa tetap menghitung gitu, bisa menghitung garisnya seperti apa sih di linear regression model, kira-kira seperti itu. Nah di sini itu demikian. Biasanya sih pasti kan garisnya garis lurus aja gitu kan, karena baru data satu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Bayesian linear regression, ingat nggak yang tadi ya, kita balik dulu ke sini deh biar kebayang gitu. Ingat kan kalau misalkan di garisnya itu kan sebenarnya memiliki Gaussian distribution, iya nggak? Ya kan, jadi garisnya itu ya ada Gaussian distribution-nya along the lines of the estimated line, ya kan? Nah, jadi sebenarnya di Bayesian linear regression, ya shaded-nya ini sebenarnya adalah seperti Gaussian distribution aja terhadap garis dari merah ini. Jadi bisa kita anggap di data yang sudah dilihat ini, itu Gaussian distribution-nya kan seperti ini. Nah, di garis yang tidak pernah kita lihat datanya, maka akan memiliki Gaussian distribution yang variance akan lebih besar. Kira-kira seperti itu. Nah, pada saat saat kita memiliki dua data gitu ya, kita tambahkan satu data lagi, bisa kita lihat pada titik di mana kita melihat sebuah data Gaussian distribution yang lebih kecil, begitu pula di sini. Tapi Gaussian distribution-nya yang di titik garis yang tidak ada datanya itu, maka akan variance-nya akan lebih besar.
Nah, begitu juga bisa kita lihat nih, misalnya posisinya beda-beda gitu ya. Ada di sini, ya di sini, di sini, di sini. Itu juga seperti itu. Jadi Gaussian distribution-nya ya di sini kita ada lebih kecil di titik di mana datanya kita ada observasinya, ada observasi data. Tapi di titik di mana tidak ada observasi data, maka bisa kita lihat variansinya itu besar. Dan pada saat kita sudah melihat begitu banyak data, maka posterior distribution-nya akan semakin kecil di semua titik-titik di mana datanya itu sudah diobservasi. Jadi salah satu, nah menariknya apa? Menariknya kalau misalkan kita memakai model yang bentuknya Bayesian ya. Jadi misalkan kalau misalkan kalian lihat paper adalah Bayesian beberapa model apa, biasanya modelnya bisa seperti itu. Ya jadi kalau misalkan dia bisa ngasih tahu nih, misalkan tiba-tiba ada unseen data gitu, terus kita masukkan, misalkan bentuknya di sini ya, kita ambil, misalkan ada bintang gitu, data baru di sini, itu bisa ngasih tahu, wah ini model yang kita miliki, training data di titik ini sedikit nih, jadi variansinya makin banyak, jadi si titik ini tuh sebenarnya bisa berada di mana aja, sampai di sini, sampai di sini. Itu enaknya Bayesian. Jadi kalau misalkan contohnya lagi, kalau misalkan kita pakai model yang baru dilihat pakai 2 gitu ya. Sorry, ini harusnya bintangnya bukan di sini ya. Misalkan kita ada titik X-nya di sini gitu ya. Kan nilainya ini 0 sampai 1, misalkan ini 0,1 gitu ya. 0,1. Wah, kita belum pernah ngelihat nih datanya letaknya di mana gitu, ya kan? Ya kan? Kan harusnya kita di sini sih green-nya kita tahu di sini ya enggak. Cuman kalau misalkan sebenarnya di real world-nya kita nggak tahu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini, walaupun kita bisa jawab, oh berdasarkan model yang kita punya, di sini nih, ya nggak, bintangnya, ya kan? Tapi bisa juga letaknya itu antara Gaussian distribution kita miliki gitu. Besarnya itu kemungkinannya itu lebih besar. Dan ini benar ya, misalkan ya di sini juga bisa mungkin, ya nggak? Enaknya sih gitu, kalau misalkan di Bayesian linear. Kalau misalkan memakai model Bayesian ya, kira-kira seperti itu. Penghitungannya sebenarnya juga cukup menantang sebenarnya. Ini makanya saya tulis sih cuma ininya aja, apa namanya, nih posterior distribution-nya gitu. Kalau mau lihat derivatifnya silahkan baca bukunya. Kira-kira seperti itu. Nah di Bayesian linear regression juga begitu juga nih, ya karena di sini ada distribution-nya, ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa nih possible lines from posterior of Bayesian linear regression. Jadi kita bisa generate seluruh kemungkinan line yang ada gitu. Contohnya ya, kita datangnya kebalik aja. Jadi kita mulai dari sini, kita bisa lihat seluruh titik-titiknya itu sudah kita lihat datanya gitu ya. Nanti dari posterior itu kan, nah ingat ya, karena yang kita dapatkan adalah sebuah Gaussian, adalah sebuah posterior distribution. Jadi di Bayesian itu kan yang kita dapatkan itu bukan hanya titiknya dari mean dari line-nya aja, tapi yang kita dapat itu sebuah distribusi. Dan kalau kita dapatkan distribusi, kita kan bisa hitung forward modelnya, ya nggak? Kita bisa cari setiap titiknya itu di mana aja sih. Nah itu seperti itu bisa kita dapatin nih seluruh kemungkinan lines yang bisa dari posterior distribution gitu. Kita bisa lihat di sini ya, dari distribusi varians ini ya kita lihat line-nya itu berada di sekitar si Gaussian distribution-nya, ya nggak? Ya kan? Tapi kalau misalkan kemudian datanya cuma kita lihat sedikit, misalnya di sini ada 4 ya, dan kemudian menyebar, bisa kita lihat garis yang berada di antara di sini tuh yang mengikuti distribusi yang lebih padat, yang lebih kecil, ya nggak? Tapi kalau misalkan di tempat-tempat yang nggak pernah dilihat, maka line-nya kemudian akan makin melebar, ya kan? Karena nggak variansnya akan posterior variansnya itu lebih besar gitu. Nah begitu juga nih yang 2 nih, nah ya kan bisa dilihat nih di sini kan Gaussian-nya makin besar. Nah di sini lihatin, ya kan, line-nya di sini sih lumayan oke, ya nggak. Cuma kalau misalkan dilihat kesananya udah kemana-mana gitu. Apalagi 1, udah bisa kita lihat ke kiri kanannya udah kemana-mana kemungkinan seluruh lines-nya. Jadi enaknya Bayesian model itu seperti itu. Jadi nggak hanya garisnya aja, tapi kalau misalkan ada data baru gitu ya, ini bisa kasih tahu. Ya secara model sih
secara forward model sih di sini gitu. Sorry, secara MLI sih di sini ya nggak. Cuma kalau misalkan kita lihat posteriornya ya kemungkinannya bisa banyak gitu. Karena variansinya besar. Dan kalau misalnya kita mau buat alliance-nya all possible lines ya seperti itu, seperti ini gitu. Jadi nggak hanya satu. Enaknya Bayesian model itu seperti itu. Nah ini kalau misalkan mau baca lebih lanjut mengenai Bayesian linear regression, ini sebenarnya out of topic sih. Maksudnya saya juga nggak pernah pakai Bayesian linear regression. Cuman saya yakin maksudnya apa ya? Konsepnya penting gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti baca paper itu Bayesian bla bla bla, itu biasanya modelnya seperti itu. Yang dicari itu posterior distribution-nya, dan itu lebih cocok terutama kalau misalnya datanya sedikit gitu. Jadi kalau misalnya datanya sedikit bisa lihat kan, misalkan data 4 gitu. Kita tahu gitu kalau misalnya ada data unseen data yang baru kita bisa tahu gitu. Wah ini variansinya gede nih. Susah nih. Maksudnya uncertainty-nya gede gitu. Kalau misalkan yang non Bayesian linear yang non Bayesian model tuh nggak bisa kayak gitu. Dan ini ya penurunan bukan penurunan, sorry, derivatifnya, konsepnya ini bisa dibaca ya. PRML chapter 33, ini juga Murphy itu khusus sebenarnya, sebenarnya chapter selanjutnya tuh hampir semua Bayesian sebenarnya. Terus juga ini ada PRML notes ya tentang Bayesian linear regression. Terus juga ini ada GitHub-nya. Ini sebenarnya codingnya sih Bayesian linear regression. Jadi kalau kalian mau coba pakai Bayesian linear regression, buat kalian mau coba ya pakai aja lah. Nggak usah susah. Oke, jadi summary-nya ya. Summary-nya di sini salah satunya adalah kalau kita ngomongin linear regression, itu biasanya solusinya itu bisa kita cari ada dua cara gitu. Ya secara statistik, secara matematika ya, secara statistik itu pakai nanti kita punya closed form solution atau normal equation-nya, atau bisa juga kita menghitung cost function-nya. Jadi kalau misalkan yang di linear regression tadi kan ada cost function-nya itu apa? RSS ya, atau MSI. Kalau misalkan di rich regression itu yang J tadi ya, kalau misalkan cost form-nya ya ada tadi, silakan dilihat. Nah, hubungannya apa cost function? Nanti kita akan belajar gimana caranya melakukan solving regressions using gradient descent. Gitu. Kalau misalkan di closed form silahkan itu kan least square ya, jadi lebih ke arah statistik, sama lah, nggak ada beda jauh. Nanti kita lihat solving regressions using gradient descent, lebih ke arah machine learning-nya. Oke, itu aja untuk topik hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan, oke, ada pertanyaan ternyata. Silakan Izin, Pak. Ya, silakan. Ini mau menegaskan saja, kan kita pernah belajar statistik, betul seperti itu ya. Jadi sebetulnya yang ditambahkan dalam machine learning ini berarti terkait dengan unseen datanya saja Pak ya. Jadi unseen data itu akan diletakkan di mana? Kalau tadi yang pertama kan ada yang di Gaussian, kemudian ada di Bayesian, jadi tidak mengikuti pola data yang sudah ada gitu ya. Jadi hanya untuk memprediksi unseen datanya, sehingga itu yang menjadi pembeda seperti itu Pak ya. Ya betul. Oke, baik. Yang sebenarnya juga yang dijawab itu beda sebenarnya Pak. Ya jelas ya, kalau misalnya di statistik kan sebenarnya yang kita cari garisnya gitu ya. Ya. Kalau misalkan di machine learning permasalahan utamanya sebagus apa garis tersebut yang sudah kita dapatkan untuk unseen data, kan kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang ada agak sedikit berbeda lah. Terima kasih Pak. Oke, Mas Fazri silakan. Ya, izin tanya lagi Pak Berlian. Masih terkait yang Bayesian theorem. Kalau kemarin kita report kemarin kan sebenarnya posterior itu sama dengan prior likelihood. Sebenarnya ada satu denominator yang dia itu marginal likelihood ya. Cuma kan kalau di halaman 31 ini dia sepertinya dihilangkan ya. Apa dianggap satu atau gimana ya? Yang di sini? Yang di halaman 31. Di halaman 31. Nah, ini.
Yang ini. 31. 31 tuh ini, yang ini. 31. Oh, bukan Pak. Ini 28 Pak. Satu lagi. Nah ini. Nggak, saya sih ngeliatnya di sini. Iya, Kamu situ ngeliat. ya, Ini itu 31. 31 ya, sini. Yang ini berarti. Ini kan posterior ya kan. Probability ini kan berarti prior kan. Prior dikali sama likelihood-nya nih. Nah, komponen bawahnya kan sebenarnya kalau kita refer to Bayes theorem kan ada marginal likelihood-nya tuh ya. Nah, itu apa dihilangkan atau gimana? Sebenarnya nggak dihilangkan. Jadi coba deh kamu perhatiin, kalau ini nih sebenarnya bukan sama dengan approximation ya. Approximation. Ini sebenarnya dibahas di buku si Murphy ini dibahas. Jadi ini sebenarnya approximation karena udah dikasih tahu ya sama kemarin sama Marshall. Di bawahnya itu kan intractable, ya nggak kemarin. Jadi kan harus diaproksimasi pakai segala macam. Nah itu ada metodenya MCMC, Hastings, itu ada lagi. Jadi ini sebenarnya approximation sebenarnya memang. Jadi memang prakteknya nggak pernah dipakai ya marginal bawahnya itu ya? Sebenarnya bisa dihitung, tapi diaproksimasi. Memang approximation, jadi memang seperti itu, ya. Jadi memang itu memang intractable. Jadi biasanya intractable. Makanya di sini juga ditulisnya nggak sama dengan, tapi approximation. Kira-kira sih seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu tertarik buat lihat derivatifnya, silakan ke sini aja gitu. Baik. Ini cuma supaya aware aja kalau Bayesian model itu seperti ini gitu. Ya sebenarnya kan hubungan antara likelihood dan prior, tapi lalu kemudian kita hitung bukan hanya si MAP-nya gitu. Kalau MAP kan cuma hanya ini aja ya, hanya gabungan antara likelihood sama prior-nya. Kalau di sini kita hitung full posterior distribution-nya ya, full posterior distribution. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, makasih Pak Febrian. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin Rizal mau dibahas atau enggak mungkin tentang coursework-nya atau gimana? Coursework-nya itu ada yang tentang linear regression kalau nggak salah ya, saya lupa. Iya Pak, ada, tapi ada yang ini juga sih gradient descent-nya Pak. Nah itu perlu saya jelasin satu sekarang terus besok aja atau dilangsungin gitu Pak besok? Maksudnya hari Kamis ya? Oh iya sih. Besok itu kita bahas tuh Kamis itu sebenarnya besok juga masih tentang logistic regression model sih minggu depan sebenarnya. Dibahas dulu dikit deh kalau gitu, nggak apa-apa. Nanti supaya yang dibahas nggak terlalu banyak. Sebentar ya, saya siapin dulu Pak. Sekaligus kalau misalnya ada pertanyaan mengenai topik ya, itu silakan juga nggak apa-apa. Di chat juga, lewat chat juga boleh, nggak masalah. Oke, saya scan dulu ya. Oke, jadi kemarin kan dari 1 sampai 5 tuh, maaf, 1 sampai 4 kan dijelasin sama Mas Marcel kan. Nanti saya di sini akan menjelaskan yang bagian 5 dan bagian 6-nya. Mungkin sebagian ya, yang bagian 6-nya. Jadi yang bagian 5 yang pertama adalah kita mau ngitung cost formnya gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Febrian bahwa di linear regression itu kita bisa ngitung menggunakan closed formnya atau yang menggunakan residual error-nya. Nah di sini kita akan mencoba menggunakan closed formnya aja. Jadi ada 8 data aja. Jadi cuma sedikit sehingga terlalu banyak. Jadi yang pertama adalah kita mau ngitung nih closed formnya kayak gimana. Terus kan kalau dari hasil dia closed form itu dia bentukannya bobotnya ya, W head-nya ini. Nah, makanya nanti cobain aja kalian gunakan 5 data pertama untuk melakukan training.
Jadi ngitung si W ini, habis itu baru lakukan testing untuk data lainnya gitu. Jadi dari 6 sampai 8. Setelah itu kan untuk ngitungnya ya tinggal perkalian aja ya, perkalian antara W head-nya sama datanya itu sendiri untuk mendapatkan prediksi dari hasil dari Y-nya kayak gitu. Habis itu baru ya hitung error rate-nya gitu kan. Jadi di sini ada sebuah apa ya, kayak ground truth-nya dari datanya. Terus nanti kan kalian juga dapat apa namanya, prediksinya kayak gitu. Nanti bisa dihitung menggunakan MSI dan RSS-nya seperti itu. Terus untuk yang poin 6 ini sebenarnya sedikit sama gitu terkait yang linear regression-nya, tapi kita ada sebuah tambahan yaitu gradient descent, di mana ada 2 data ini juga datanya nggak terlalu kompleks sih. Jadi ada beberapa data doang, terus ada ini buat trainingnya, ini buat testingnya. Jadi yang pertama kita akan melakukan 2 hal. Yang pertama itu menggunakan logistic regression dengan gradient descent dan ANN ya, artificial neural networks. Jadi yang pertama lakukan training menggunakan model logistic regression ini dengan gradient descent. Habis itu menggunakan MSE sebagai perhitungan error. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nanti logistic regression itu kan hampir mirip gitu dengan linear regression, tapi ada sedikit penambahan gitu. Nah, makanya di sini saya kasihin bahwa untuk update bobotnya dan biasnya hampir sama kayak di linear regression, hanya saja ada penambahan activation function, soalnya kan dia sebuah logistik kan, sebuah klasifikasi kan. Saya ini tugasnya juga klasifikasi seperti itu. Terus ya setelah kita setelah trainingnya selesai, habis itu ya tinggal dihitung si testingnya apakah masuk ke kelas yang mana. Seperti itu. Habis itu juga kita bisa hitung error rate-nya atau akurasi yang dihasilkan dari proses testing itu sendiri. Setelah itu kan sudah selesai nih untuk melakukan logistic regression-nya, habis itu kita lakukan training model INN-nya. Jadi untuk INN-nya tuh sebenarnya ada banyak step-nya ya. Ini untuk step-nya nanti bisa kalian lihat di topik INN. Jadi di topik INN itu nanti ada step by step-nya gitu secara manual. Nanti mungkin juga akan dijelaskan oleh Pak Fabian juga lebih lanjutnya. Tapi untuk sementara ya kayak gini dulu. Habis itu untuk arsitektur dari INN-nya ada seperti ini. Jadi ada 3 inputan data, karena kan ya dari soalnya juga ada 3 inputan data. Habis itu ada sebuah hidden layer, yang pertama ada 3 yang akan digabungkan dengan biasnya gitu. Habis itu baru masuk ke dalam neuron terakhir atau output neurons-nya. Itu ya ada biasnya juga. Terus ini untuk activation function-nya, sebentar, kita gedein. Oke, untuk activation function-nya tuh kalau misalnya nilainya kurang sama dengan 0, maka hasil akhirnya akan 0. Kalau misalnya lebih besar dari 0, maka dia akan jadi 1 gitu. Untuk learning rate-nya juga ya pakai ini aja 0,1. Jadi nanti di logistic regression menggunakan gradient descent, dan di INN-nya kalian menggunakan activation function-nya sebagai berikut dan learning rate-nya sebagai berikut juga. Terus ya sama juga di point D ini, kalau misalnya udah karena udah selesai proses trainingnya, maka akan lakukan proses testing dan itu juga error rate-nya bila menggunakan menggunakan INN tersebut. Terus ya diskusikan apa sih hasil yang kalian bisa temukan kalau pada saat menggunakan logistic regression dan pada saat menggunakan INN seperti itu. Ya mungkin penjelasannya dari saya gitu aja. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari mahasiswa? Ya untuk INN-nya sebenarnya perhitungannya ada di ini ya, di slide INN-nya. Mungkin nanti karena belum dijelaskan juga, nanti akan Pak Febian jelaskan juga di slide di pertemuan minggu depan kalau nggak salah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Fajri. Jadi
untuk yang 5 dan 6 ini karena menurut saya datanya sedikit ya. Jadi kalian bisa ngitung pakai by hand aja, tapi kan karena ada apa ya, kayak sedikit panjang gitu ya. Mungkin bisa pakai, saya nggak tahu di Excel bisa atau enggak ya. Kalau misalnya di Excel bisa ya kalian boleh sih pakai Excel, tapi ya di apa ya, disertakan juga gitu file Excel-nya aja kayak gitu seperti itu. Tapi kalau yang soal nomor 6 ini kayaknya kalian bisa gitu ngitung sendiri gitu, soalnya saya di topik INN juga lebih gampang sih menurut saya kalau misalnya kalian manual ya, by hand ya kayak gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau misalnya nggak ada, saya baikkan lagi ke Pak Fabian. Oke, terima kasih. Rizal. Kamis besok mau ada tutorial nggak sesuai dengan BRP? Untuk Ada sih Pak, terkait kayaknya linear regression dan logistik regression sih Pak. Oke. Kira-kira perlu waktu berapa menit? 50 menit cukup ya maksudnya? Atau 30 menit? Kayaknya 30 menit cukup sih Pak. Soalnya kan ya linear regression terus udah ada library-nya kan, nggak terlalu kompleks juga sih gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu sih bisa mungkin besok Kamis nanti saya bahas logistik regression, terus tambah topik 8 jadi data design dan seterusnya. Jadi supaya nanti kalian bisa ngerjain nomor paling nggak sampai nomor 5 ya. Nomor ANN nomor 6 kan ya di coursework ya? Iya benar Pak, nomor 6. Ya, oke. Jadi maksudnya supaya yang outstanding topiknya nggak terlalu banyak buat kalian ngerjain coursework ya. Tapi seharusnya kalau kalian ngikutin baca-baca sedikit slide-nya ada semua sih di situ seharusnya ya. Maksudnya penghitungan ANN-nya kan juga ada di sana. Kalau nggak salah. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lagi untuk topik hari ini, linear regression. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita tutup saja sesinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Paling sebenarnya memang target kami untuk topik sekarang itu untuk membedakan antara linear regression yang sudah pernah kalian belajari, terutama di statistik, sama linear regression yang biasa dipakai untuk machine learning. Jadi perbedaannya itu sudah dijabarkan tadi ya. Itu aja sih. Oke, kalau gitu terima kasih sudah hadir di sesi hari ini. Seperti biasa silakan absen dulu, habis itu boleh meninggalkan sesi setelah itu. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febrian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.